Oke, selamat sore. Ketemu lagi dengan Indiwan Seto. Sore ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menganalisis film menggunakan semiotika. Ini merupakan belajar semiotika LFH, Learning from Home. Jadi Anda bisa belajar lewat dari jarak jauh lewat online. Oke, nah ini sebenarnya untuk menjawab beberapa kegelisahan mahasiswa saya yang kebetulan dia tadinya menggunakan studi kasus, tapi karena COVID ini maka banyak narasumber yang tidak bisa, sehingga akhirnya dia beralih ke analisis teks media. Nah, salah satu yang bisa dijadikan alternatif adalah semiotika film. Ya, tentunya dikaitkan kalau untuk public relation ya film-film yang mengangkat citra sebuah organisasi, sebuah pemerintahan atau sebuah program dari perusahaan atau apa ya. Sedangkan dari Markom juga film-film yang mengangkat tentang bagaimana sesuatu pemasaran sosial juga bisa lewat film. Oke, kembali lagi kita ke ini ya. Oke. Balik lagi kita ke ya. Oke. Nah, apa itu belajar semiotika film? Nah, sebelumnya ini silakan kalau mau bergabung dengan Instagram saya Indiwan Seto Wahyu Official, atau kalau iseng-iseng buka YouTube saya, channelnya Dosen Gaul Punya Cerita. Oke ya. Jadi untuk analisis film ini menggunakan buku semiotika. Ya. Jadi semiotika komunikasi aplikasi praktis bagi penelitian dan skripsi komunikasi edisi ketiga. Kalau Anda mau cari silakan Anda buka ini. Ya, silakan. Oke. Nah, jadi buku ini adalah edisi ketiga yang terbit pada tahun 2018. Dilengkapi dengan sejumlah materi yang dirasakan perlu, yaitu semiotika film. Dalam buku ini ditambahkan teknik menganalisis film menggunakan semiotika Laurent Barthes dan semiotika film Christian Metz. Ya, jadi apa sih semiotika film? Jadi sebenarnya semiotika itu selain bisa diterapkan untuk menelah teks berupa kata-kata atau berita menggunakan semiotika M. Halliday, atau juga menggunakan semiotika Charles Sanders Peirce yang melihat makna di balik indeks, ikon, dan simbol. Pada prinsipnya, semiotika juga bisa digunakan untuk menelah makna di balik sebuah iklan, rangkaian sains dan film, dalam film atau sinetron, dan karya audio visual dan lain yang terkait dengan komunikasi. Ya. Terus, oke. Nah, sebenarnya film itu merupakan satu medium komunikasi menurut John Fiske. Ya, dia mengatakan bahwa film ya adalah, dia menyebut medium adalah alat-alat yang bersifat teknis atau fisik yang mengubah pesan menjadi sinyal sehingga memungkinkan untuk ditransmisi pada saluran. Medium dalam kacamata Fiske dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu pertama presentasi media, suara, wajah, dan tubuh. Hal tersebut menggunakan bahasa alami seperti kata-kata yang terucap, ekspresi, bahasa tubuh, dan sebagainya. Elemen presentasi media membutuhkan kehadiran komunikator yang menjadi medium, terbatas pada saat ini dan sekarang juga memproduksi berbagai tindak komunikasi. Kategori kedua adalah media representasi.
buku, lukisan, foto, tulisan, arsitektur, dekorasi, interior, kebun, dan bagaimana itu sebenarnya banyak sekali yang menggunakan media yang digunakan sebagai konvensi budaya yang estetik untuk menciptakan teks sejenis media representasi. Nah, dan kategori ketiga adalah media mekanis, seperti telepon, radio, televisi, telex. Media ini adalah transmitter dari dua kategori di atas. Perbedaan utamanya adalah media mekanis menggunakan saluran-saluran yang dibuat oleh ahli mesin. Jadi kita bisa masuk ke media presentasi media, kemudian media representasi. Nah, jadi film merupakan bidang kajian yang amat relevan bagi analisis semiotika. Ya, seperti dikemukakan oleh Van Jus, film dibangun dengan tanda semata-mata, banyak tanda. Tanda itu termasuk berbagai sistem tanda yang bekerja sama dengan baik untuk mencapai efek yang diharapkan. Yang paling penting dalam film adalah gambar dan suara. Kata yang diucapkan ditambah dengan suara-suara lain yang serentak mengiringi gambar-gambar dan musik film. Sistem semiotika yang lebih penting lagi dalam film adalah digunakannya tanda-tanda ikonis, yaitu tanda-tanda yang menggambarkan sesuatu. Nah, sementara menurut Christian Metz, yang modelnya kita pakai dalam buku ini, bukan karena film adalah bahasa sehingga dapat menyampaikan sebuah cerita yang menarik, tapi lebih tepat dikatakan bahwa film telah menjadi bahasa karena telah mampu menyampaikan sebuah cerita yang sangat menarik. Nah, ada beragam model semiotika film yang bisa digunakan, dan dari model-model tersebut, model semiotika Roland Barthes adalah model yang paling populer. Sedangkan model semiotika film Christian Metz adalah model yang masih tergolong baru. Di kampus saya, di kampus komunikasi unggulan seperti Universitas Multimedia Nusantara, hanya ada beberapa judul skripsi komunikasi yang menggunakan model semiotika komunikasi Christian Metz gitu. Ya. Nah, kita jelaskan dulu semiotika Roland Barthes. Di Roland Barthes lebih menekankan interaksi antara teks dengan budaya dan pengalaman personal penggunanya. Begitu juga interaksi antara konvensi dalam teks dengan konvensi yang dialami dan diharapkan oleh penggunanya. Gagasan yang digunakan oleh Barthes ini dikenal dengan order of signifikasi. Nah, metode semiotika ini dapat digunakan untuk menjelaskan relasi-relasi sosial apa adanya dan pemaknaan konotasi yang dapat mengkaji pengembangan segi petanda. Konsep konotasi yang digunakan untuk memperlihatkan gejala budaya dari perolehan makna suatu tanda. Nah, ini asiknya. Analisis tanda Roland Barthes itu biasanya lebih menggambarkan menggunakan fungsi 5 kode pembacaan agar bisa membaca tanda atau leksia dalam setiap adegan yang ditampilkan. Kode-kode tersebut berupa kode hermeneutik, kode semik, kode simbolik, kode proetik, dan kode kultural atau budaya. Ini semua ada di buku saya. Pertama, kode hermeneutik adalah satuan-satuan yang dengan berbagai cara berfungsi untuk mengartikulasikan suatu persoalan, penyelesaiannya, serta aneka peristiwa yang dapat memformulasi persoalan tersebut. Ya, jadi bahkan seperti menyusun semacam teka-teki dan sekedar memberi syarat bagi penyelesaiannya. Jadi belum selesai sama sekali. Sedangkan kode semik atau konotasi merupakan kode yang menggunakan isyarat, petunjuk, atau kilasan makna yang ditimbulkan oleh penanda-penanda tertentu. Sehingga dengan menggunakan kode semik dapat memberikan konotasi berdasarkan kajian penelitian yang dilakukan. Sedangkan kode simbolik merupakan kode pengelompokan atau konfigurasi yang mudah dikenali karena kemunculannya berulang-ulang secara teratur melalui berbagai cara dan sarana tekstual. Dengan kode ini akan memberikan dasar bagi suatu struktur simbolik. Jadi struktur simbolik itu munculnya berulang-ulang. Kemudian kode proetik merupakan kode tindakan. Kode ini didasarkan pada kemampuan untuk menentukan hasil atau akibat dari suatu tindakan secara rasional yang mengimplikasikan suatu logika perilaku manusia berupa tindakan-tindakan yang membuahkan dampak
dan masing-masing dampak akan memiliki nama generik tersendiri. Terakhir adalah kode kultural. Ini yang banyak dalam penelitian metode Roland Barthes, ini yang harusnya banyak, yaitu kode referensial yang berwujud sebagai semacam suara kolektif yang anonim dan otoritatif yang bersumber dari pengalaman manusia yang mewakili atau berbicara tentang sesuatu yang hendak dilakukan sebagai pengetahuan atau kebijaksanaan yang diterima oleh umum. Nah, untuk lebih jelasnya, baca bukunya di halaman 37 sampai 42. Ya, dan kelebihan dari buku ini adalah ada contoh-contoh skripsi yang menggunakan metode semiotika Roland Barthes dan metode semiotika film Christian Metz. Ada di halaman 43 sampai halaman 121. Nah, contoh skripsinya ini, ya, yang pertama adalah representasi budaya patriarki dalam tayangan Mahabharata episode 153-154. Dia menggunakan studi analisis semiotika Roland Barthes. Yang kedua adalah representasi propaganda putih dalam film Der Führer Pace karya Walt Disney Studios tahun 42. Ya. Nah, kalau Anda mau beli bukunya, jangan lupa klik di bawah ini. Oke. Nah, ini bukunya, bukunya Semiotika Komunikasi. Jadi buku ini bisa Anda pakai untuk alternatif kalau misalnya studi lapangan yang Anda lakukan, studi kasus etnografi terkendala gara-gara COVID ini. Oke, mahasiswa-mahasiswa yang saya cintai, semoga Anda tetap semangat, tetap sehat, stay di rumah, jangan kemana-mana, dan tetap kreatif. Oke, wabah corona jangan menghalangi Anda untuk jadi sarjana. Semangat!